Dan ini dia map pertama kita untuk hari ini dari rangkaian total 6 game yang akan dimainkan. Kita sudah masuk pesawat dan sudah berterbang di atas Sunhawk antara grup A dan juga grup C. Ini sekaligus hari penutupan untuk PMPL Indonesia Season 2. Oke, sudah berangkat. Sudah ada yang turun dari arah barat menuju ke arah timur. Tidak terlalu lurus garis pesawatnya, tapi setidaknya ini 50-50. Loh, ini fair banget. Semua tim harus bisa motong dengan cukup enak dan harusnya semua tim cukup diuntungkan dengan arah pesawat seperti sekarang ini ya. Dan Bigetron tidak akan fight dengan Morph untuk di awal-awal. Karena Morph tidak bermain, mereka ada di grup B. Ini tinggal berdoa nih. Karena kalau kita ngomongin top 5, poin yang paling enak buat dikejar sama Boom adalah poin dari Morph Team. Morph Team ya? Betul. Itu caranya berapa ya? Kalau gue cek di website resmi ya, di pmpl.id. Betul sekali, itu adalah website resmi untuk kalian semua yang ketinggalan informasi. Ingin ngecek poinnya seperti apa, kalian langsung cek aja di website pmpl.id atau pantengin Instagram official yang sudah terverifikasi. Udah ada checklist birunya di pubgmobile.esports.id ataupun kalian bisa langsung cek di Instagram yang satunya lagi, tentunya masih official di pubgmobile_id. Tuh, dan kita bakal lihat juga ini dari tim BTR yang akhirnya menguasai bootcamp. Betul. Tanpa ada gangguan dari tim Morph. Tapi kemarin mereka juga berhasil menutup ya. Betul. Menutup BO5 dengan tim Morph. BO5 dengan tim Morph. Best of 5 di TDM Sunhawk. Yes. Akhirnya dimenangkan oleh tim BTR dengan skor 3-2. Ya, tapi yang lebih seru dibandingkan yang sudah terjadi kemarin adalah nih, kita lihat numpuk nih kan. Dua tim. Terjadi penumpukan ternyata di arah sekitar Kau di bagian paling utara untuk kota yang ada di Sunhawk kali ini antara Boom dan juga Geekfan. Betul, karena Boom sini bakal pindah dan melipir ke arah daerah Hatin. Ion mana ya? Ion tetap di Hatin. ya? Ion tetap di Hatin. Oke. Oh, di Kau ini ya, di Kau. Jadi ini di Kau. Ya, gue salah lihat nih, gue kira di Hatin ya. Ini di Kau, dan dia bakal kayak dari tim Boom setelah mereka pindah dari Paradise. Karena tim EVOS, mereka kali ini pindah ke Kau dan bertemu dengan tim IFM. Betul sekali. Jadi udah saling tatap menatap, tinggal bagaimana pick up yang bakal mereka lakukan. Setup defensif sudah dilakukan juga oleh Morph seorang diri di bagian tengah dari Kaunya. Sementara 3 player dari Boom, cuma 3 player dari Boom, di mana 1 player lagi dari Boom, Smartvel. Smartvel nggak ada di arah Kau, mungkin dia main scrapping di sekitaran Kau. Di jembatan dia. Jembat, Jauh. tempatnya Ryzen kan? Ryzen, iya. Oke. Dia agak jauh memang perpisahan, tapi Tom juga jauh. Tapi minimal Tom lebih dekat menuju ke arah Kau ketimbang dengan Swavel yang lagi berlari juga sekarang. Ya, tapi gue suka sih keputusan yang diambil oleh juga karena kan gue yakin mereka ingin menuju ke arah top 5, apalagi 3 tim yang ada di top 5 mereka tidak bermain untuk hari ini, berarti kesempatannya cukup besar untuk Boom mengejar ketertinggalan poin mereka. Karena kan balik lagi ngomongin prize pool, Iya. ya top 5 paling diuntungkan. Pasti. Walaupun kalau kita ngomongin global leaderboardnya itu nggak ada prize money yang mereka dapatkan, tapi mereka hanya berkompetisi untuk pride mereka masing-masing. Itu pride. Lu di overall nih di peringkat 8 dibanding dengan peringkat 2. Pasti ada pride yang di bawah. Tapi kita bakal gini. Bigetron RA mendapatkan minus 15 poin di week 6 karena melakukan indisipliner saat script. Betul, kalau nggak salah 2 player mereka nih lagi keasikan Sunmori kayaknya tadi. Jadi terlewat scrim, harus ada minus 6 poin untuk Red Aliens di hari ini. Tapi kalian apakah dari Red Alliance bisa menutup jumlah minus 15 poin mereka pada hari ini? Wah, udah ada kelas combat ternyata antara Boom dan juga Geekfam kali ini saling bertatapan. Sudah ada satu setup dan bakal di HPD terlebih dahulu. Apakah bakal langsung menuju ke arah sana, dan kali ini Jamshun masih belum menemukan seseorang. Ternyata Alviro mengumpul di balik pintu dan berhasil mendapatkan 1 orang. Stop, ditumbangkan 1 orang lagi, tapi Alviro tidak ada waktu untuk melakukan healing, bakal di-push langsung dan langsung di take down begitu saja dengan Uzinya. 1 untuk 1 trade yang terjadi, namun sepertinya masih beruntung ke arah Boom karena Boom tidak di finish box yang tadi sudah dikenal. Iya betul banget. Ini bakal kill dari Swavel dan juga Tomset sudah datang juga ke arah pertempuran, akan join the fight. Mungkin mereka berdua bahkan fight duluan ya, fight one on one duluan baru masuk ke arah temannya. Kita pakai di sisi jauh, saya lihat Tom sudah juga masuk ke arah Kau, sedangkan Swavel masih berada di belakangnya Tom. Bob sudah berhasil untuk revive juga, ini berarti membuat jumlah bom unggul di atasnya tim Geekfam. Tapi setidaknya untuk di bagian kompon atau di daerah drop zone Kau ini pertandingan yang seimbang 3 lawan 3. Betul. Ini harus cukup imbang, tapi Swavel lumayan jauh. Sedangkan Tom sudah join 3 lawan 3 sementara waktu. Kalau tim Geekfam bisa nge-end duluan, itu bakal jadi keuntungan bagi mereka. Karena sementara ini imbang, tapi hanya sementara. Ya,
Ya, tapi step sudah mulai terdengar dan ternyata spray dari vaulting yang tadi dimanfaatkan belum bisa menjatuhkan satu pemain dari Bumi Sports. Toms berada di bagian lantai 2 seorang diri aja, masih ada backup fire dari arah sebelah kanan, tapi Toms sendirian di arah rumah ini. Sementara di bawah dia sudah terdengar dua kaki-kaki kecil yang dari tadi melakukan step dan tidak ada movement yang terlalu berarti dilakukan oleh Geekfam. Biasa Swafel sudah akan juga join the battle kali ini, bakal langsung nge-backup ke arah teman-temannya yang sudah mengelilingi pergerakan dari Geekfam. Geekfam bisa 3 rumah yang berbeda, sedangkan dari Boom tampaknya mengunci dari semua sisi, kiri kanan tengah juga. Betul sekali. Sementara Thomas masih terjebak, smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Bob siap untuk menyambut kedatangan dari pemain-pemain Geekfam dan ternyata Bob berhasil mendapatkan satu flanker yang ingin membantu Thomas di bagian lantai 2 rumah ini. Ya itu bakal jadi pergerakan juga dari tim Geekfam akan sangat tertekan, tapi dari Boom gak akan kemakan korban mereka kali ini. Tapi 3 orang sebelah rumah Tom sebenarnya mereka mengembalikan keadaan, tampaknya tidak. Mort akan disisakan sendirian, akan berhadapan dengan 3 pemain dari Boom. Ini gambling banget antara revive atau fight, tapi sepertinya Boom tidak ingin membiarkan Darkmoss revive. Mort bakal mundur ke arah belakang seorang diri aja, sementara Darkmoss bakal direlakan, tapi Spavel Ramones langsung gaspol aja untuk mengejar last man standing dari Geekfam. Masih berusaha untuk dikejar, berdansa di bagian dalam dari rumah dan free hampir menumbangkan satu player, namun ternyata body system 2 player berhasil dilakukan dengan sangat baik dan Geek menjadi tim pertama yang dipulangkan. Yes, ada 4 poin yang seger bagi tim Bumi Sport di awal-awal, langsung mendapatkan jumlah poin yang lumayan besar. Kita bakal pindah ke arah tim Geekfam Bravo yang mereka bakal fight dan pindah lagi kali ke Yoge juga tim 69. Tim 69, tim yang lagi butuh banget poin, dipotong oleh Yoge. Nah, tampaknya sudah tumbangkan satu main mereka Boneng ke arah lobby. Mikonya bakal tumbang juga, trading saja kali ini oleh kedua tim ini. Sementara satu pemain dari IOG bakal nge-flank ke arah sebelah kanan. Kalau Trixie tidak aware dengan di kanannya dia, ini bakal ada backstep yang sukses dilakukan oleh tim IOG. Dia bakal intip ke arah batu terlebih dahulu. Sudah mulai 2 pemain terlihat harusnya sama pemain yang sedang melakukan flank dari tim IOG. Belum ada tembakan, belum ada free fire dan ternyata sudah melakukan tembakan, bakal langsung ditembak menuju ke arah batu. 1 orang berhasil diamankan, tapi ternyata ada backup dari arah belakang mendapatkan 2 pemain secara langsung. Timing shoot yang berhasil dilakukan dengan sangat baik oleh seorang Eston. What a nice shot dan timing untuk Eston. Dia harus maju sana, dia harus coba nge-end juga anggota dari tim 69 kalau dia pengen coba memenangkan jumlah anggotanya kali ini. Dari tim IOG tampaknya masih menyisakan 2 pemain melawan 2 pemain dari tim 69, tapi 69 akan coba fight to back off kali ini ya, dimana Hans bakal maju ke arah Eston, Eston bakal spray dengan Tom gantian dengan 1 korban tambahan oleh seorang Olis. Setelah seluruh yang dapatkan Gun, 69 akan pulang ke arah lobby dengan 0 poin yang diperoleh pada ronde pertama kita. Eston one man show untuk meratakan 69. Mereka udah kehilangan satu match mereka di awal. Mereka hanya punya 5 kesempatan lagi untuk mengejar 16 besar di babak grand final. Betul, ini bakal menjadi mission impossible kalau mereka tidak bisa menemukan konsistensi mereka. Baik lagi di sini, 69 masih memiliki cadangan 5 game, tapi 5 game ini bakal jadi ujian yang berat bagi mereka. Gue suka banget apa yang dilakukan sama Eston tadi. Timing shootnya bagus banget untuk melakukan pick ke arah 2 player dari 69 yang naik ke atas bukit tadi. Setuju banget, gue suka banget gimana dia nahan. Dia udah kasih ke teman-teman yang mungkin ya, ambil perhatian mereka dulu, ambil perhatian mereka. Ketika mereka udah buang perhatian mereka semua ke arah anggota Yogi lainnya, Eston baru nongol, dapetin 2 langsung dia. Ya, dan untungnya 3 player IOG yang menang tadi gak langsung di end. Mereka masih punya beberapa spot untuk berbaik dari player-player dari 69. Jadi ini menguntungkan banget untuk IOG. Walaupun mereka secara poin akan sangat sulit ke 16 besar, tapi mereka menunjukkan permainan yang bagus untuk di saham kita hari ini. Betul, kita bakal tim gerakan dari Titanic juga tampaknya. Kali ini mereka sedang berperang dengan tim TP di mana kita tertumbangkan, tinggal misalkan 2 pemain lagi. 3 ya, yang terlihat di layar 2, tapi total masih ada 2. Berarti memang 2 doang ya? Betul, tinggal 2 lagi pemain dari The Pillars yang survive karena 2 player lainnya tadi udah kepotong rotasinya. Dan dari Titanic mereka bakal menjemput teman-teman lainnya yang ada di bagian luar atau ada di bagian pinggir dari laut yang ada di Santok kali ini akan langsung di-push. Kental. Seorang diri akan menahan laju dari Dranix. Ryzen dengan bagiannya bakal langsung memarkirkan ke arah sebelah kiri. Belum ada angle shoot yang terbuka menuju ke arah kental. Masih cukup bersabar, tapi lihat Dranix pelanan pasti dia bakal mencari 1 orang dari The Pillars yang ada di arah bukit ini. Smoke sudah mulai up dan kali ini Ryzen sepertinya masih berdansa di arah bagian, namun bots bisa memberikan body system yang baik sehingga Ucup masih bisa terima. Misalkan 1 player dari tim TP untuk bertahan seorang diri dan Dranix berhasil membuat 3 poin di awal-awal. Terima kasih poin seger juga, mengingat mereka harus memastikan kelolosan mereka kali ini ya. Dan gue suka banget Santok kali ini tidak sepasif Santok yang kemarin. Para nyari poin semua. Betul sekali. Kalau kemarin tuh kayak kita ngelihat Santoknya kok pasif banget gitu. Ya, semuanya nahan-nahan. Apa mungkin karena Santok sekarang ini ditaruhnya di match pertama? Betul, mungkin sih. Karena match pertama
pertama di hari terakhir biasanya menjadi uji coba untuk tabrak-tabrakan dengan semua tim. Tapi baik lagi, kali ini gue gak nyangka bahkan sebarbar ini. Baru set pertama belum tutup, sudah ada 2 tim dipulangkan ke arah lobby. 8. Mantap, Kenapa betul. belum main pick off lagi? Betul sekali. 2 tim yang dipulangkan tadi di game yang pertama, namun tidak terlibat di kedua. Pilar tinggal sendirian. Kalau misalkan dari Onta tidak bisa survive seorang diri sehingga mendapatkan placement terbaik entah di top 5, entah di top 3 atau bahkan one man show bisa mendapatkan BCD, Pilar sangat-sangat terpukul. Walaupun saat ini posisi dia masih nyaman ada di 16 besar. Betul, karena baik lagi kali ini dari tim yang bertanding itu masing-masing memiliki gol-gol mereka sendiri-sendiri ya. Ada tim yang pengen lolos ke 16 besar, ada tim yang udah lolos yang pengen maksimalin minggu terakhir ya. Ada tim yang udah lolos, pasti lolos tapi ya udah main aja gitu, have fun. Ada juga tim yang udah bisa dibilang secara poin nggak mungkin lolos, tapi pengen try hard. Ada juga tim yang udah pasti nggak lolos, tapi pengen main aja. Ya, pokoknya tergantung dari perspektif masing-masing tim lah. Keinginan mereka tuh seperti apa untuk melanjutkan hari terakhir tentunya di PFPL season 2 untuk di regular season. Badru tampaknya melihat ada kapal akan tembak kali. Kayaknya dia bakal fokus Iya, tampaknya Badru kembali nih dokter ya pada game kali ini ya. kalau kemarin Rick Wim Ya. Tampaknya kita bakal lihat serigala laut kita kali ini ya. betul. Bakal kembali menyisiri ujung-ujung dari bantai dengan kapal mereka menuju ke arah tim AE dan Martin. Mulai terpantau juga mereka turun dari kapal. Akan menjadi pasukan kata kosmik kata kali ini. Dapat info kan tadi terus tiba-tiba mereka bakal langsung turun dan kali ini Martin yang mungkin akan tertangkap karena gue yakin dari Aerolog mereka udah mengantisipasi banget tuh pergerakan dari Alter Ego ini seperti apa, dan ternyata di sisi yang lain Ayoji mungkin bakal segera melakukan fight. Bakal ada surprise pick dari bagian dalam rumah, ternyata motornya bahkan dimasukkan menuju ke dalam rumah dan tidak diketahui oleh IOG. Satu surprise pick yang sungguh bagus memulangkan kunyit ke arah lobby. The real HBD ya. Yap, Motornya tidak sampai masuk ke rumah loh. Dan itu bakal dari tim IOG tampaknya sedikit sudah menghadapi tim victim yang langsung mengelilingi compound dari tim IOG. Tapi Fajar bakal terkembangkan oleh seorang Eston. Kita bakal Eston masih bertahan juga dan bakal dipelangkan oleh seorang Fajar ke arah lobby. Betul, dan granat lemparan dari Jacket juga belum mendapatkan satupun player yang ada di bagian dalam dari rumahnya. Zuxi sudah mulai memecah poin mereka, kali ini berhasil mendapatkan 1 poin untuk tim Bigetron. Ada beberapa trend juga yang sudah mulai terjadi, Nara yang dihadapi oleh tim Bigetron. Tapi kita bakal fokuskan ke arah victim terlebih dahulu kali ini. Utility setup dan juga lemparan juga sudah mulai dilemparkan ke bagian luar dan dalam. Sini berganti melempar granat yang dipunya oleh victim dan juga IOG. Betul, itu bakal diberangkat dari tim IOG pelan-pelan mulai Misery ke kanan dan juga kiri. Tapi victim tampaknya keunggulan dari posisi mereka. Seperti dengan seorang Misery hampir dengan seorang Olis, tapi Chisonnya bakal tertumbangkan. Bakal spray 2 orang langsung keluar. Hanya misalkan seorang Jughead seorang diri bertahan di sisi bawah. Ya, kita tinggal melihat nih kemampuan kelas combat yang dipunya oleh seorang Jacket. Kita tahu di sini Jacket sempat melakukan performa yang bagus banget ketika di EVO, tapi kali ini apakah dia bisa mendapatkan clutch yang ke arah 3 pemain dari tim IOG. Jacket berada di balik batu seorang diri aja, sementara 3 pemain IOG bakal bergerak secara beriringan dan makanan dan kini ternyata Jacket berhasil mendapatkan 1 Eston tumbang dan Olis akan segera menyusulkan saling mengganti posisi depan dan belakangnya. Namun body system yang baik membuat Jacket berhasil ditumbangkan, tapi ternyata third party ada BTR. Eston pun ke pick off, tapi hanya 1 pemain doang yang di pick off. Di lain sisi, Ion dan juga EVOS mulai perang kali ini. Tukar-tukaran anggota, tapi bakal antar tim-tim lain juga mulai fight. EVOS kehilangan 1 pemain mereka, bahkan 2 pemain mereka. Ion belum kehilangan sama sekali, baru knock doang. Betul, dan masih bisa di revive tentunya, sementara EVOS bakal melempar granat menuju ke arah high groundnya. Tadi hampir aja connect menuju ke arah 2 pemain dari tim Ion. Kali ini mereka bakal berkumpul, sementara last man standing dari The Pillars tidak bisa bertahan lama lagi. The Pillars dipulangkan ke arah lobby dan Ryzen bahkan sudah bertemu lagi dengan tim lain di sekitar mereka. Kali ini bakal langsung commit fight dengan tim Void, karena Void pemainnya sudah diculik 1 oleh Bigetron, namun Zuxi juga berhasil mendapatkan aimbot. Apakah kali ini bakal di confirm kill karena aimbot berada di bagian perbukitan? Sedikit sulit untuk dilihat oleh Bigetron, tapi kayaknya nih skopnya Bigetron tuh panjang-panjang karena bisa nembak dengan jarak yang sejauh ini, dan itu high ground. Ya oke, tumbang tadi. Ya, Void juga mau tumbang. Berarti emang dari skopnya BTR mungkin kali 4 semua. mungkin minimal kali 3 lah. Harus lewat. Mulai lompat juga dari Baturi. HBD dan ke-take down oleh Chess kali ini. Tampaknya Oni kehilangan Cleon di awal permainan kali ini. Suka banget Hanok yang sekarang ini barbar banget, semua sisi melakukan fight. Bahkan tadi kalau nggak salah 3 fight di arah 3 tempat yang berbeda. Kalau kita ngomong Sunhawk, Hah? Barbar, inilah yang maksud dan Lizard dapatkan 2 korban langsung. Kita bakal dapat yang ketiga kali ini, di mana Aura bakal lompat, Lizard bakal di dalam posisi proning, tapi Liquid bakal men-secure kill-nya. Tadi granatnya bagus banget padahal. Untung kontrol yang bagus banget dilakukan oleh Liquid, dan kali ini bakal ada pertolongan berikutnya dari EVOS. 1 lawan 1, tapi Liquid
baru set ketiga. Biasanya nih pada adu healing, pada Betul. pojok-pojokan. Sekarang ketemu orang, Hajar. kejar, ketemu, ayo kejar lagi cari poin. Betul, bahkan saking asiknya kita ngeliatin luar dari tadi kita sampai lupa memperhatikan pergerakan circle tuh ke arah mana. Betul, tampaknya ke arah kanan ya, ke arah KW kali ini, dan ini bakal menyulitkan dan menumpuk di sisi kiri mana semakin betul. Betul banget, apalagi kalau tadi nggak salah di bagian selatan itu masih ada 3 tim. Ada Bigetron yang datang dari arah Quarry, terus Alfonso yang datang dari arah camp cari area-area bawah, terus ada Void 2K juga. Terus ada IoG juga yang tadi yang harusnya bertemu dengan tim Bigetron. Apakah bakal ada fight lanjutan lagi di antara tim-tim yang berada di bagian selatan, atau ini akan terjadi pertarungan di tim-tim yang udah mendapatkan kompor, sudah mendapatkan tempat yang enak di bagian circle yang ketiga. Betul, ini bakal di pertempuran di semua sisi. Memperbuka area mereka masing-masing, dan kita bakal dari Onyx bakal maju juga seorang Chesnik, tampaknya akan nongol dari Broken Ball, ditembak dari samping, dan Nick memang satu korban, dua kakak dua ke take down, tapi Aero bakal join the fight, dan Nick bingung, kenapa ada Aero belakang gua tiba-tiba. Wah, tiba-tiba ada backstep yang bagus banget dan killnya bakal di steal. Kill kali ini Dranix masih berusaha untuk melakukan backup, dan ternyata Potato udah tahu di mana kedatangan dari pemain-pemain Dranix. Dia ingin confirm kill terlebih dahulu. Ryzen dipulangkan dan Ucup masih berada di bagian belakang dari box dan granat, dan segera dilempar. Kalau ini connect, poin kill yang sangat legit akan didapatkan oleh tim Airwolf. Terhalang oleh satu box, dan ternyata Airwolf sudah mulai melakukan split buka sisi sebelah kanan. Satu orang maju, backup fire cukup baik. Box sudah mulai dikeluarkan, tapi ternyata Potato akan melempar granat ke arah Ucup. Duar, selesai. Dan Dranix bakal pulang ke posisi ke-10 dengan poin 5 total point kill, dan juga 6 total point. Kan udah. 5 kill. Oh, tadi pas sama placement point ya. Tadi Ion sudah berhasil untuk revive semua Naik ke teman-temannya. atas Kita bakal lihat BTR dan Ion tampaknya masih harus fight lagi nanti ya di circle-circle akhir. Betul, tapi sepertinya kita bakal melihat lanjutan antara IoG dan juga Bigetron yang sudah mulai berdekatan. Kali ini bertatap-tatapan muka. Sepertinya Zuxi udah tahu kalau di bagian balik batu ini ada orang. Dia bakal melempar granat. Nyampe kah kali ini? Masih nge-prone dan bakal langsung dilempar. Ternyata lemparannya menuju ke arah sebelah kanan, tapi Ranci juga bakal membalas beberapa lemparan granat ke bagian lower ground. Masih bertarung pelanan pasti, sedikit setup flank dari Ranci. seorang Zuxi. Sementara lemparan dari Ryzen connect. Ryzen bener-bener gokil banget kalau masalah ngelempar granat. Iya, ini orang emang udah super soldier ya. Betul. Bener jago banget mau close quarter combat, jarak jauh, lempar bom, lengkap lah dia. Yes, habis potong rambut makin GG tembakannya Ryzen. Makin jadi soldier ya. Makin jadi prajurit yang menakutkan untuk seorang Ryzen. Super manggis is real, man. Super manggis ya. Sejak putar rambut jadi bukan super manggis, Pak. Apa tuh? Super soldier. Super soldier. Itu sebutannya kan dari Iya. komunitas berarti. Dari Dari lo doang. Gua kira dari komunitas gitu loh. Oke, masih butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam area play zone. Namun belum ke dalam circle yang keempat. Betul, masih merasakan sakitnya blue zone, tapi dia bakal sisi lain, Siren mulai fight dengan tim Nara. Tampaknya Nara juga masih berusaha mencari poin-poin tambahan, di mana mereka belum mendapatkan poin kill sama sekali. Ya belum dapat poin tapi udah kehilangan satu player mereka. Ini merugikan banget buat Nara karena tadi player mereka satu keculik sama Bigetron. Ion sudah mendapatkan tempat yang enak kayaknya, tapi kayaknya bakal mendapatkan tamu karena pergerakan dari Nara. Dia bakal ambil sisi luar dari Iya. arah barat menuju ke arah utara. Lebih bahaya kalau dia ngambil high ground ya. Yap. Itu bakal ngunci langsung pergerakan tim Ion, dan langsung membuat mereka sulit untuk pindah posisi, dan Eko Super tertumbangkan oleh tim Boom yang sudah mengantongi 7 total kill. Kita bakal melakukan baik. Mereka sudah mendapatkan 7 kill flow, semakin mendekati poin untuk ngebalap posisinya Morph saat ini. Karena jarak poin mereka kalau nggak salah 20 atau 30 gitu, jadi nggak terlalu jauh juga. Bisa dikejar apalagi dengan perform yang dilakukan sama Boom. Mereka sudah mendapatkan 7 kill, mereka masuk di top 9 kali ini. Kalau mereka bisa masuk di top 3, ini akan nge-boosting poin placement mereka bang. Untuk ngejar posisi ke 5 5. 5 dulu, habis itu dia bisa ngebalap poinnya RRI. Betul, kalau dia terus nge-push bisa ketiga. Ya, bahkan mereka bisa mendapatkan posisi puncak untuk di minggu terakhir. Bisa. Bisa. Kalau mereka bermain dengan gemilang Yap. di hari terakhir ini ya. Betul sekali. Tapi seperti dari Siren yang udah mulai sadar bahwa ada pemain-pemain dari Boom karena tadi Eko Super terkena lemparan granat dari Boom Esports. Di hold dulu sementara waktu masuk Yap. dari informasi juga, dan nampaknya Jaspe ya, dia cukup terbuka dari sisi belakang, tapi dia lebih menghiraukan posisi dari tim Boom yang berada tepat di atas dia. Karena anaknya Boom mereka dapat high ground, mereka masuk circle. Sementara Siren harus naik ke high ground dari lower ground dan mereka harus melawan Boom yang udah menunggu mereka di dalam circle. Betul, bahkan keserangan Jaspe sempat dapat tembakan ke arah poin juga, menumbangkan nyawa, tapi belum sampai full tumbang lawan mereka, dan Nara pun akan tumbang oleh Redfest. Kali ini Redfest berusaha menambah jumlah kill di dia. Ya, dia ingin memperjauh jarak Terminator dengan player-player yang ada di top 5 termasuk diri dia sendiri. Redfest
Face bergerak pelanan pasti. Ion sudah mengumpulkan 4 poin kill sejauh ini. Tinggal 30 orang yang masih hidup dengan 9 tim yang tersisa. Kita bakal lihat left standingnya di mana Aerowolf sudah membalap poin dari Alter. Betul. Mereka kan sudah membalap Alter Ego dan Aero. Tinggal bermain lebih konsisten untuk memastikan kalau mereka dan Nara pun akan ter-take down satu persatu oleh anggota tim Ion yang udah free shot banget. Yang sangat-sangat free shot tentunya. Yang agak deg-degan itu loh hari ini. Iya. Mereka nggak main, mereka harus melihat permainan dari tim lain supaya poin mereka nggak kebalap. Atau kalau mereka pengen chill nggak usah mikirin poin, yang penting mereka udah hang out aja. Hang out aja, santai Nikmatin aja. hari terakhir sebelum PSBB dimulai. Lagi nonton nggak nonton, gak berubah hasil. Betul sekali. Yang penting berdoa, karena mereka udah berusaha kan, tinggal doanya doang. Betul, karena baik lagi ya, mereka bener kan, mereka mau nonton nggak nonton ya nggak ngaruh. Ya udah. Nggak, kalau mereka nonton, poin mereka nambah gitu. Gak mungkin. Gak mungkin. So, back to the beat. Back to the game. Circle tadi kalau nggak salah tidak menguntungkan ke arah tim lain, bahkan kali ini di pinggir blue zone. Bigetron sedang melakukan perang dengan tim Aerowolf antara robot dan juga serigala. 5 kill sudah dikumpulkan oleh tim Aerowolf. Luxi sedang dalam posisi kenop dan langsung di-confirm kill begitu saja. 2 player tersisa, 4 poin kill sudah dikumpulkan oleh Bigetron. Aerowolf, Hazelnut tidak melihat keberadaan dari Microbe, tapi Microbe sudah membuka tembakan dan membuka posisinya di arah mana. Masih beradu bermain di arah pohon terlebih dahulu, tapi 2 tembakan bahkan 3 sisi yang bisa mengepung pergerakan dari Microboy. Bigetron pulang di urutan ke-9. Hanya membawa 5 poin. Kali ini adalah kesempatan pertama Ion untuk mengejar tim BTR. Kalau mereka bisa chicken dengan jumlah kill yang fantastis, BTR udah banyak dikejar kali ini, dikejar oleh tim Ion. Ini seru banget. Entah kenapa gue merasakan hari ini tuh hari yang sangat barbar untuk semua tim. Sama kayak kemarin, bahkan Ion yang ingin mengejar poinnya Bigetron, mereka sudah mengumpulkan 8. Kalau mereka mati sekarang, udah 10 poin. Terkikis sudah 5 poin. Yap. Tinggal dilihat nanti endingnya di posisi berapa. Bahkan mereka saat ini sedang memotong rotasi dari Boom. Sama-sama belum mendapatkan tempat yang terlalu enak, tapi yang lebih menguntungkan itu di arah Ion. Karena mereka sudah masuk di arah playzone, sementara Boom bakal dipotong rotasinya, dan itu ladang yang terbuka, Flo. Itu tuh open banget. Mereka nanti berlari ya, Bu. Harus mengandalkan smoke-smoke mereka ya. Dimana notabene smoke itu sangat-sangat sulit diperoleh di sana. Yes, dan tentunya ini ladangnya sangat terbuka, batunya jarang. Wah, ini free shot banget sih dari Ion. Menurut Ion bakal nambah 4 kill lagi. Dan tinggal Swafel seorang diri bertahan di low ground, bertahan dan 4 kali ini. Ion di steal kill ya, dia steal oleh tim Aero. Iya, Aerowolf dari lower ground tadi tiba-tiba ngambil 1 kill yang harusnya masuk ke arah Ion. Ini makin seru lagi sih. 10 poin dah. 10 poin. 10 poin, 6 itu dapat 4. Berarti seenggaknya kalau mereka ada di stack 6 ini 14 poin. Sekarang Hijrah udah mengisi center circle. Yap. Dia mengambil ujung-ujung dari Camp Bravo dan memastikan keselamatan timnya ketika mau nyebrang. Ini bentar lagi dari tim Ion harus nyebrang mau nggak mau. Atau mereka bisa stay dulu, stay di pojokan kiri. Nanti majunya ketika circle udah maksa mereka pindah. Tapi yang jadi problem ya, itu adalah 3 player Ion yang lainnya. Karena mereka harus nyebrang di arah jalan, sementara jalannya udah dikontrol sama tim Aerowolf. Walaupun Aerowolf kondisinya saat ini mereka butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam sini. Betul. Coba kalian sih ini ada pergerakan semua tim ya. Harusnya mereka sudah Ini mulai sih, memikirkan bisa pergerakan dan Requiem kembali ya. Bukan Dr. Baldur yang healing. Betul. Requiem dengan total 12 first aid masih bisa untuk healing. Tapi kalau dia sampai sekarang dengan kondisi pusingnya habis, ini bakal sulit sih ngasih dia untuk healing. Betul, karena postingannya dia udah hilang. Wah. Titik cepatnya, dan Liquid mendapatkan senjata favoritnya. Tanpa AWM aja, snipernya udah sakit. Apalagi dikasih AWM. Langsung ya. Wah, apalagi suppressor, gak kedengeran itu. Gak Kedengeran. deteksi bunyinya dari arah mana, dan ada through the smoke yang cukup baik dari Hydra. Berhasil mendapatkan 1 persatu pemain dari Aerowolf yang berusaha masuk ke dalam circle. Smoke sudah cukup tebal untuk di setup, tapi kali ini wah, hanya ada Hazelnuts yang terlihat dengan sangat jelas. Auro mengetahui posisi proning yang dilakukan oleh seorang Hazelnut, dan kali ini hanya tinggal Potato. Lemparan granat dari Hydra juga bakal langsung dilemparkan perlahanan pasti. Ion juga sudah berhasil mendapatkan tempat yang nyaman di arah Camp Bravo-nya. Betul, kita bakal dari tim Aero tampaknya dihujani bom ke arah mereka oleh tim Ion yang mengisi di daerah Camp Bravo. Spamu mentalin zona dan tampaknya Boom bakal pulang di posisi kelima, dan Nara masih bertahan juga kali ini ya. Mereka punya chance untuk mengikis jumlah poin juga kali ini kalau mereka bertahan sampai top 2 lah minimal. Yap, tapi kayaknya top 2-nya susah karena masih beradu doa juga antara Requiem terus bersama dengan Last Aero. dengan Nara plus Aero juga, ini 1-1-1. Dia tinggal ini berdoa, dia mana yang dikembangkan oleh Ion terlebih dahulu. Betul. Blue zone terlebih dahulu. Ya, tapi kayaknya kalau gue lihat dari posisinya ya, itu harusnya terkikis duluan itu si Requiem. Oh, Requiem. Requiem, karena tadi kan tinggal 12, konsum medkitnya harusnya lebih cepat karena boostingnya dia udah mulai berkurang. Betul, dan Milea lumayan aman, dan Wah. baru diomongin lumayan tampak 3, wah kalah tipis ya. kalah tipis, itu cuma beda 0% detik doang. Ini harusnya bakal chicken buat Ion. Ion akan mengejar poin dari Bigetron Red Aliens. Sebentar, Tentunya 30
poin. 30 poin sudah berhasil mereka dapatkan untuk di match yang pertama. 30 poin, Better cuma 5.